Rafa, seorang pelajar kelas 12 SMA N10, memutuskan untuk menantang dirinya sendiri dengan solo hiking ke Gunung Jayawijaya. Meski dia tak berpengalaman dalam mendaki gunung setinggi ini, tekadnya sudah bulat. Apa yang dimulai sebagai pencarian jati diri, berubah menjadi petualangan dramatis yang menguji ketahanan mental, fisik, dan jiwa Rafa. Pagi itu, dingin menusuk tulang. Udara tipis di ketinggian menyambut Rafa ketika ia memandang ke langit yang mulai cerah di atas Gunung Jayawijaya. Butiran salju perlahan jatuh, menambah ketenangan sebelum badai besar datang. Rafa melangkah lebih jauh ke jalur berbatu. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meski udara di ketinggian begitu menusuk. Ia mengandalkan peta dan kompas, mencoba tetap fokus. Namun, semakin tinggi ia mendaki, semakin sulit tantangan yang ia hadapi. Hari ketiga, badai besar datang tanpa peringatan. Angin kencang berhembus, membawa serpihan salju yang mengaburkan pandangan. Rafa berusaha menjaga keseimbangan, tetapi tanah licin di bawah kakinya membuatnya beberapa kali hampir terjatuh. Namun, semakin ia memaksakan diri, tubuhnya mulai kelelahan. Kaki terasa berat, dan nafasnya semakin pendek karena oksigen yang tipis di ketinggian. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari atas. Sebuah longsoran salju mulai bergerak turun dengan cepat, seolah mengancam menguburnya hidup-hidup. Ia berlari sekuat tenaga, mencari perlindungan di balik batu besar. Dengan napas terengah-engah, ia melihat longsoran meluncur melewatinya, hanya beberapa meter dari tempatnya bersembunyi. Selamat, untuk saat ini. Namun, rasa lega itu tak bertahan lama. Rafa merasa tubuhnya melemah, kakinya mulai kaku, tangannya gemetar karena dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dalam kondisi kritis ini, hanya satu hal yang membuatnya terus bertahan, tekadnya. Setelah badai mereda, Rafa melanjutkan perjalanannya, walau setiap langkah terasa seperti perjuangan. Hingga akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam berjalan tanpa akhir, ia melihat puncak di kejauhan. Air mata bercampur keringat mengalir di pipinya ketika akhirnya ia mencapai titik tertinggi di Indonesia, Puncak Jaya. Pandangan yang luas terbentang di hadapannya, langit biru di atas, dan salju putih di bawah. Dengan tubuh yang hampir tak bertenaga, Rafa menancapkan bendera kecil SMA N10 di puncak. Ia duduk terdiam, meresapi momen kemenangan ini. Apa yang ia lakukan lebih dari sekadar mencapai puncak. Ia telah mengatasi ketakutan, kelelahan, dan rasa ragu. Ketika ia kembali ke base camp beberapa hari kemudian, ia disambut dengan kekaguman. Berita tentang keberhasilannya menyebar, dan semua orang terkejut bahwa seorang pelajar berhasil menaklukkan Gunung Jayawijaya seorang diri. Rafa kembali ke sekolah dengan cerita yang akan selalu dikenangnya sepanjang hidup. Petualangannya di Gunung Jayawijaya bukan hanya tentang pencapaian fisik, tetapi tentang perjalanan menemukan jati diri.